Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa anak-anak sekarang malas belajar dan kenapa budaya mencontek seolah menjadi hal yang biasa? Apakah ini tanda kegagalan sistem pendidikan kita atau mungkin ini fenomena sosial yang lebih dalam akar masalahnya? Kali ini kita tidak hanya akan mengupas persoalan ini, tetapi juga akan melihatnya melalui sudut pandang yang berbeda. Mari kita pahami bersama, karena memahami adalah langkah awal untuk memperbaiki. Siapkan teh, kopi, atau apapun yang bikin kalian santai. Ini akan jadi obrolan yang penuh pengetahuan dan siapa tahu bisa jadi refleksi untuk kita semua. Sejarah mencontek, tradisi lama dengan wajah baru. Tahukah kalian, mencontek itu bukanlah fenomena baru. Kalau kalian berpikir ini hanya masalah era modern, kalian salah besar. Tradisi mencontek sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di era peradaban kuno. Mari kita tengok Romawi kuno. Saat para calon orator atau pembicara publik harus melewati ujian retorika, banyak dari mereka yang menyewa orang lain untuk menulis pidato mereka. Mereka datang ke ujian dengan persiapan yang bukan dari mereka sendiri, tapi dari hasil karya orang lain. Lalu ada juga Tiongkok di masa dinasti Tang. Saat itu ujian untuk menjadi pejabat negara sangat sulit. Peserta ujian sering menyelundupkan gulungan kecil yang berisi jawaban ke dalam pakaiannya. Kreativitas mereka dalam mencontek bahkan menjadi semacam seni tersendiri. Sejarah ini menunjukkan bahwa mencontek bukan hanya soal kemalasan, tapi juga soal tekanan. Orang-orang ini hidup dalam sistem yang menilai keberhasilan mereka berdasarkan hasil akhir, mirip dengan sistem pendidikan kita hari ini. Mengutip dari Examination and the Science Civil Service System, karya Elman Benjamin, kebanyakan peserta ujian pada masa dinasti Qing terlibat dalam kecurangan akademis. Bahkan hukuman berat seperti pengusiran dari keluarga kerajaan pun tak menghentikan mereka. Filosofi pendidikan, Socrates, John Dewey, dan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sejatinya adalah proses membangun manusia seutuhnya, bukan sekedar alat untuk mendapatkan sertifikat atau pekerjaan. Ini adalah sesuatu yang sudah diajarkan sejak zaman Socrates. Socrates percaya bahwa tugas guru adalah menuntun murid untuk berpikir, bukan memberi jawaban. Filsuf modern seperti John Dewey juga menyatakan bahwa pendidikan bukan persiapan untuk hidup, tetapi adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Sayangnya, banyak sistem pendidikan modern telah menyimpang dari filosofi ini. Di Indonesia, Ki Hajar Dewantara memahami pentingnya pendidikan yang berbasis karakter. Filosofi beliau, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, adalah refleksi bahwa pendidikan adalah kolaborasi antara guru, murid, dan masyarakat. Tapi apakah kita masih memegang prinsip itu, atau justru pendidikan kita sekarang lebih mirip pabrik yang menghasilkan produk dengan standar tertentu? Ada inspirasi buat kita, yaitu Socrates tidak pernah menulis satu pun buku, tapi pengaruhnya terhadap pendidikan bertahan selama ribuan tahun. Begitu pula Ki Hajar Dewantara yang menciptakan taman siswa, sekolah berbasis kebebasan belajar pada tahun 1922. Malas belajar hasil dari dunia yang berubah cepat. Kenapa anak-anak sekarang malas belajar? Belum kita menyalahkan mereka, mari kita lihat lebih dekat dunia mereka. Anak-anak kini tumbuh dalam dunia yang serba cepat. Mereka terbiasa dengan teknologi yang memberi jawaban instan, Google, YouTube, bahkan AI. Dulu mencari informasi adalah proses yang membutuhkan usaha. Sekarang satu klik semua tersedia. Akibatnya mereka kehilangan apresiasi terhadap proses. Filosofi Nietzsche tentang kehilangan tujuan sangat relevan di sini. Ketika belajar tidak lagi terbiasa bermakna, motivasi pun hilang. Budaya mencontek, krisis kejujuran di sistem pendidikan. Mencontek adalah gejala dari sistem yang mengagungkan hasil akhir. Anak-anak merasa tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi, tapi tidak merasa cukup didukung untuk mencapainya dengan cara yang jujur. Menariknya, budaya mencontek tidak hanya merugikan yang mencontek, tapi juga yang dicontek. Teman yang dicontek merasa frustasi dan akhirnya ikut-ikutan malas belajar. Ini adalah lingkaran setan yang mencerminkan krisis kejujuran dalam pendidikan kita. Menurut survei Josephson Institute, 60% siswa SMA di Amerika mengaku pernah mencontek. Solusi pendidikan yang bermakna dan berbasis nilai. Bagaimana kita bisa memperbaiki ini? Solusinya bukan hanya pada murid tetapi juga pada sistem. Pertama, kita harus menciptakan sistem pendidikan yang menekankan proses, bukan hanya hasil. Misalnya, Finlandia adalah negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Di sana, murid tidak diberikan ujian besar sampai usia 16 tahun. Fokusnya adalah pada eksplorasi, kreativitas, dan kolaborasi. Tidak ada PR berlebihan, tidak ada tekanan nilai. Menurut laporan OECD, murid Finlandia memiliki tingkat kebahagiaan belajar yang lebih tinggi dibandingkan negara lain, meskipun jam belajar mereka lebih pendek. Pendidikan sebagai cerminan masyarakat. Teman-teman, pendidikan bukan hanya tentang sekolah atau guru. Pendidikan adalah cerminan nilai-nilai masyarakat kita. Kalau kita membiarkan budaya malas belajar dan mencontek berkembang,
itu artinya ada yang salah dengan nilai-nilai yang kita tanamkan. Kalau kata Socrates, hidup yang tidak direnungkan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Begitu juga pendidikan yang tidak direnungkan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, guru, orang tua, murid untuk menciptakan pendidikan yang jujur, relevan, dan penuh makna. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ingat, belajar itu perjalanan, bukan perlombaan. Sampai jumpa di video berikutnya.